Tapi mainnya nyawan beneran ayeuna urang nongkrong di kampung ekstra. Kudu nama nyaho. Panas ceuli euy. Anu ngomongkeun cigana. Assalamualaikum. Mana datang ya? Di mana tim mana? Pararana ceuli. Hah? Pararana ceuli juga anu ngomongkeun. Di mana Dek? Casting mang urang sedih. Naon, kenal? Udah capek-capek urang. Casting naon? Casting we, urang di Bikin luar film-film gitu. FTP cinta-cintaan mang. Oh. Ya untuk awal mah kan FTP adalah suatu hal kebanggaan dong. Urang jadi ekstrakurikuler mang jadinya. Naon ngaranna bener tuh, Pak? Ekstras. Ekstras. Kumaha tah? Urang Hasilna tadi kumaha? urang tadina jadi pengamen. Urang geus ngamen, terus nyanyi alus-alus mang, semangat. Teh gagal castingna mang. Padahal teu pira liwat tungku ge gagal sih ya. Aing mah sedih. Kita liwat tungku gagal. Atuh mana mun arek casting gitu, kuduna belajar heula lah langsung milu casting gitu, mana belajar heula. Di dasar heula. Aku pancek tadina teh ya Mang Bonet, babaturan ngajak ka babaturan urang ge teh bisa acting katarima manehna. Ngabohong jago teu. Jago juga nama bohong wae Kan soalna. kudu jago ngabohong meureun. Acting mah. Mainna ieu teh ning pendongeng handal teh. Jadi mun ngobrol jeung baturan teh ngadongeng we mainna mah. Jadi geus biasa. Oh, manehna katarima. Katarima urang henteu Bang Bonet. Saya geus ganteng semua gitar, geus nyanyi, suara latihan ulah peuting nyanyi. Jadi pengamen teh apaan? Ngamen urang coba nyobaan ya bener tuh. Terus Makanya mun arek belajar casting atau miluan casting, kudu belajar heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Rasul. Rampes, Kang Nur, damang. Alhamdulillah. Insyaallah. Si Neng Aduh. sehat Kang Nur. Alhamdulillah. Jadi dirinya tetangga ada Kang Nur. Nah, namun arek per dunia acting, perteateran, geus masalah deui Ka Kang Nur. ka Kang Nur. Jadi ieu Kang Nur, Kunaon? cenah ngiringan eta casting gitu. Ngambek teu lolos. Kayaknya bukannya. Wah, buka Kang Nur. Buka tuh sunana. Pan di dia mah. Aduh. Kunaon? Ya eta Kang Nur, tadi ceritanya teh saya tuh tos miluan casting gitu. Terus mah ti isuk tika isuk deui dagoan. Gagal di. Casting. Capek pan. Padahal tepirak casting lagi jadi pengamen. Duit lagi leutik tepirak. Geus mah gagal pan Kang Nur. Kunaha ieu Kang Nur padahal perasaan mah geus paling keren we kitunya. Perasaannya. Perasaan. Tapi kan anu lebih jeli mah kan sutradara. Oh, iya. Kan alus cek sorangan eta mah menggodek mah meureun. Oh, mungkin Godeg ieu belum pernah belajar acting gitu. Nah, Belum sih Kang, emang lagi Kang Nur. Kudu atuh lamun hayang casting tuh tong ujug we casting tapi diajar heula kumaha gitu. Kumaha urang menjadi aktor. Menjadi aktor mah minimalnya kudu mengenal tubuh sendiri. Itu yang paling penting mah tuh. Mengenal tubuh sendiri. kenal diri sendiri dulu ya betul. Mengenal emosi sorangan, mengenal pikiran sorangan, mengenal segala tubuh sorangan. Karena kan akting mah menjadi orang lain. Oh gitu Kang? Bukan jadi diri sendiri yang enggak, saya karakter sorangan gitu Kang. Enggak, beda. Atuh mah itu mah enggak usah acting atuh. Kan jadi pengamen ya. Kan pengamen loba jenis namanya kan. Saya dengan anggap saya pengamen gitu. Atuh kalau manggodek acting mah harus sesuai apa yang dimau sutradara. Kalau manggodek jelek mah jelek atuh harus diterima gitu. tuh. Kurang satu tarima apa banget gitu. Ya, Ya, iya. itu mungkin Pak Godeg ieu salah memilih casting kali. Nah, mungkin Bisa itu. jadi, Mungkin ya. dia nggak butuh yang actingnya kayak manggodek, nggak butuh yang jelek. Bagus dong. Kalau gitu nggak butuh yang bagus dong, gitu dong. Bukan nggak butuh yang jelek. Kalau nggak butuh yang jelek, gue udah dasarnya jelek gitu Pak Bonet. Tolong dong. Aneh, ya kan? Jadi gitu, aktor itu harus mengenal tubuh sendiri, emosi sendiri, perasaannya sendiri, baru mengenal tubuh orang lain. Nah, Oh, tapi cara mengenalinya kumaha ada Kang Pan? Dengan orang Nah. dua salaman. Halo, saya Padli Godek. Udah gitu ini. Ada proses latihannya. Oh, latihan we, Cak. ada latihannya. Oke, ada sebelum latihan. Kang Nur melanjutkan lebih lengkap, lebih rinci, lebih jelas semuanya. Kita sapa dulu. Oh, coklat friend. Oke, Coklat Friend, berjumpa lagi bersama
Saya Bonet, ini ada Pali Pantat. Godek dari Pantat Dari Pantat ya. dan Cari Koin. Cari koin. Ya, di sini juga ada suhu kita di dunia teater ya, ada Kang Nur. Oke, kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari dari sudut pemikiran kita masing-masing ya, apa yang tidak pernah kita lakukan. Nah, kita akan bahas di sini. Kita belajar dari apa pengalaman orang banyak yang dibahas cuman beberapa menit. Dan itu pembelajaran yang sangat berharga ya. Orang yang belajar itu bisa 20 tahun, 30 tahun, tapi dia bisa bercerita dalam waktu 30 menit dan menyampaikan itu semuanya kepada kita ya. Oke? Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Yoi, subscribe dulu lah. Biar kalian makan karena pepatah nggak kenal sama kata sayang. Nah. Kenalan dulu dengan cara men-subscribe dulu tuh. Oke. Ya kan? Nah, Kang Nur ini saya minta Kang Nur jelaskan Kang Nur ini siapa dan apa yang digeluti Kang Nur selama ini sih? Oh. Saya kan cuma dengar desas-desus teater, tapi saya pengen dengar langsung dari Kang Nur. Ari Nur Rahmat, nami aslinya mah Nur Rahmat, Nur Rahmat, SN, ya. gitu ya. Belajar teater itu udah lama, dari tahun berapa? 77 loh kalau nggak salah. 77. Zaman SMA. Saya belum lahir. Saya juga masih dalam wacana. Nah, ya. Saya 95 lahirnya. Ah, bohong sekali Pak Bonet 95. Nah, kunaon tertarik karena teater tuh ya ada sesuatu proses pembelajaran di teater itu. Belajar menjadi diri sendiri, belajar untuk orang lain. Menjadi orang Apalagi teater itu proses belajar bersama. Ya. Gitu. Kerja kolektif lah. Kerja kolektif. Kerja Kalau di SMA mah kerja kelompok Iya, kerja kelompok. Nah. Nah, ketika di SMA resep pisan tuh. Oh. Apalagi kan zaman baheula mah wah SMA teh wah acting teh wah Iya, bener. gaul. Keur merasa pengaingna kene. Pangaing lah. Oh, benar. Gaul jeung gareulis. Bener. Wah, resep lah pokoknya. Iya. Nah, dari situ begitu masuk ke sanggar namanya Prasasti Lanjut Asik itu ternyata makin yakin tuh. Pertama masuk ke Sanggar Prasasti itu ngegarap naskah Jakatarub tuh. Oh, Jakarta. Jakatarub karya. Mau golok tuh, Kang? Oh, enggak, eta mah atuh pantun. Jakatarub mau golok pantun. Ya, maaf. Seperti itu kan mau golok. Lakon Jakatarub Jawa. Oh. Karya Ahudiat lah. Sampai semua naskah itu hafal gitu. Hafal naskah itu. Semuanya, Kang? Semuanya, tokoh-tokohnya dihafalkan, enggak bakating resep. Oh, saking mencintai. Mencintai dunia teater. Nah, dari situ selesai 77, 78, wah, ngagarap naskahna teh geledegan. Karya-karya Yunani, karya-karya Inggris. Oh, berarti bukan lokal aja bukan? Sanes. Semuanya. Iya, gagayaan lah bukan. Begitu tertarik ke dunia teater itu akhirnya kuliah lah ke ASTI, STSI, ISBI ISBI, iya. Ya, jurusan teater lah. Nah, dari situ baru tuh ternyata semuanya tuh harus teratur, bertahap. Tidak hanya sekedar ujug-ujug main, ujug-ujug nyutradaraan, ujug-ujug nulis sasa, semuanya teh aya ilmuna ternyata. Butuh waktu, butuh belajar. Butuh belajar. Proses itu. Nah, dari situ makin asik tuh. Yang tadinya tidak kenal dengan Jakatarub bener gitu. Kan dulu mah begitu masuk teh baca bagikeun we naskah reading we. Ternyata ya proses awalnya bedah naskah. Oh, gitu. Bedah tema, bedah karakter, bedah artistik, bedah semuanya sehingga semua pemain itu tahu apa yang akan disampaikan sama sutradara. Oh. Kalau naskah itu kita apa by text apa bisa kita lebarkan rubah-rubah itu nggak masalah apa gimana kalau iya. gitu Kang? Biasa wae. Tapi nulangkung abdo mah kan teater tuh aya dibagi dua lah. Aya teater modern, Ya. sareng teater rakyat, teater tradisional. Nah, di ASTI di ISBI ya teater modern gitu. Nah, teater rakyat mah bentenna tuh teater modern mah ya sutradara, ada naskah, ada aktor, ada penata, semuanya ditata sedemikian rupa. Tapi di kesenian tradisional improvisasi. Oh, Kayak yang penata lagu. gitu. Akang main jadi raja.
Oh. Akang main jadi patih, dar. Jadi tuh nggak ada tradisional mah nggak ada usulan, Nggak ada teksnya. teks apa gimana? Nggak ada, Improvisasi aja. aja. Dar. Tadi raja, patih. Terus apa, Wak? Oke. Jadi Kasihan tukang kasihan. kita harus siap aja. Siap, Langsung gitu. mengekspresikan diri langsung. Iya. gitu. Tapi itu juga biasa kelompok-kelompok teater tradisional. Ada orang kan tidak biasa improvisasi. Ya. Harus berangkat dari teater modern. Nah, teater modern mah diajar semuanya, tahapan-tahapannya itu. Sampai seni acting itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu sampai begitu. Tidak hanya sekedar ujug-ujug. Nah, dari kuliah itu ternyata tidak hanya belajar acting, belajar antropologi, belajar budaya, belajar psikologi, belajar sosiologi. Numpuk ternyata ya teater itu adalah ilmu pengetahuan. Oh, ternyata nggak cuma acting dipelajari Iya, ya. bukan cuma acting Iya. ya. Orang kan taunya teater acting, identik Identik. lah Oh, dengan acting. acting. Acting lah salah sabiosnya lah ya. Ya. Ayah sutradara, ada penulis Make naskah. up artis. Ya, ada tata rias, Tata rias, kostum, iya. ada penata artis itu. Ternyata Musiknya, Kang. musik, semuanya. Akhirnya jadilah teater adalah seni pertunjukan. Oh, jadi teater itu sebenarnya gabungan Jadi dari Mang Gode beberapa berarti seni. ada peluang nih. Kalau Mang Gode kan acting nggak lolos, mungkin jadi bisa make up. Oh, Iya penata rias kan. begitu dong nanti. Kan banyak yang begitu, Pak Bonet. Nggak masalah. Tolong dong. Ya kalau ya. Mang Gode pengen bergelut di dunia teater benar-benar mencintai mah apa aja harusnya ya. Iya. Ya apa aja harus diterima Mang Iya Gode. sih betul. Saya setuju ke situ Pak Bonet. Cuma kayaknya saya nggak siap deh kalau jadi make up. Bukan apa-apa Pak Bonet. Bukan masalah Tulang siap saya apa belum nggak lunak siap. Pak Bonet. Enggak, belum tentu begitu. Iya. Laki-laki masak jadi koki emang dia melambai-lambai? Enggak, dia masak dengan gagah. Padahal kan identiknya masak dengan perempuan. Iya. Belum tentu tapi kan Iya sih, koki-koki betul. yang jago-jago laki-laki. Terus. Tuh. Tapi tadi saya Penata lihat. artistik juga bisa jadi. Oh iya artistik tuh boleh tuh. Ya nggak harus begini. Kalau artistik kan nggak baru pada harus begitu gagah. kan gimana orang yang kalau dia begitu ya begitu Mang Gode mah enggak. Iya sih. Ini saya sisirin. Woi, artis. Enggak. Oh, kan enggak. Nah, tapi ayah gogodana. Ada godanya Kang tuh. Iya. Udah kayak puasa ya kan ya? Iya, semua juga Ada cobaannya. Ada cobaan. cobaanana. Bener. Ada ari ngobel lurus mah, Heeh. Lempeng gitu. lempeng, Heeh. mantap dan nikmat. Kalau lurus tuh mobilnya. Kalau ngobel kanan ngobelna- kiri. ngobel kiri, nah eta nu Oh iya. tergoda dan digoda itu. Jadi Atau nggak- ngobel kanan, Hah? kiri kanan. Tapi ngobel lempeng, nikmat, keren. Oh, jadi mau ngobel teh geus lempeng berarti gitu nya ulah untuk- kiri jeung kanan harus gitu nya. didasari rasa cinta dulu kalau gitu. Res cinta itu. Dengan cinta, dengan tulus, dengan sepenuh hati, ikhlas melakukannya teh. Jujur dan bahagia. Oh. Berarti acting nggak lolos, udah marah, wah itu mah udah nggak bagian dari cinta itu mah. Iya. Mang Gode nggak lulus cuma gara acting sekali doang lagi Iya baru. sih ya. Masa gua selemah itu sih ya. Nah Iya kan, yang tulang lunak aja mentalnya kuat ya. Masa sayang masih tulangnya masih bagus nih. Nah, gogoda eta teh Tah. tadi Heeh. ngobel kiri. Oh iya maksudnya gimana itu Kang kalau Tiba-tiba- mobil kanan kiri itu? Nur Rahmat tuh lihat ada inilah warung warteg gitulah. Iya. Biasa makanan orang-orang kampus lah. Orang suaminya tukang beca tapi bisa nyapu. Berangkat sendiri lah. Jalan-jalannya bawa monolog, 3 monolog tuh. Monolog teh drama yang dimainkan oleh sorangan Iya. lah gitu ya. Oh iya menolong itu namanya ya Kang ya. Disebutnya kayak teater gembol lah dulu Iya. itu. Bawa naskah 3 naskah tuh. Cermin karya Lian Tiarno, Racun Tembakau karya Anton Chekhov. Nah ini naskah barat nih. Terus Kasir Kita Adi Pencen. Nah, lamun ayeuna mah kan main di ruang publik, urang mah di tahun 83 main di ruang Di ruang publik Iya. udah tampil itu. Iya udah tampil karena saking terganggu aku mobil kiri tadi gitu. Belajar sorangan kemana-mana bawa gembolan.
Oh dulu gitu seperti itu Itu Kang? dari Tasik ke Ciamis, Lembang, aya Akang dari orang Tasik? orang Tasik asli nama. Dari Tasik, Tasik Ke Bandung. ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Dari Bandung ke Ciamis tadi teh. Jalan eta kagoda teh eta. Oh. Ka Ciamis nu bangun aya alun-alun izin ya Kak. Main monolog di dunia wah nu disebut ieu nu gelo anyar. Oh, sempat tuh Kang disebut Nunggelo Anyar. Sempet. Padahal Bareto eta teh nya. Itu tahun 83. Tahun 83. Nu disebut mendirikan teater alit itu tuh. Ya. Teater alit. Gembol, terus ke Ciamis, ke Banjar gitu, terus 3 naskah itu. Jadi satu gembolan itu ada 3 kostum tuh. Terus numpang nepikeun ke Bali lah. Bergerak Sampai Bali? Sampai Bali. Dari situ Sendirian itu. sendirian aja. Tapi ya alhamdulillah gitu. Begitu mengenal di dalam dunia yang sebenarnya dianggap gelo, dianggap orang sinting, Bener. ya itulah kan namanya juga proses pembelajaran. Anu tadi teh tuh pengen ngobel lempeng. Iya. Oke. Karena orang mencintai dunia teater ya harus bergerak seperti itu. Betul. Ngerasain saya juga dulu band sendiri soalnya. Iya, Saya ngirim kaset ke Surabaya, nebeng kereta ke Cirebon, nitip-nitipin kaset buat dijual. Naik kereta apa menit? Nebeng kereta, nggak Nebeng? pulang, iya. Jugi-jagi juga. Nggak bayar dulu, nggak bayar. Jujur aja saya Oh iya, nggak bayar. bener. Nangkel kan Nangkel gampang. dulu mah ya. Gampang, nangkel. Ngasih kaset jual sana. Sama mungkin tapi beda inilah. Beda tapi- genre ya? Iya, ininya sama. Iya. Nah, Tapi sendirian. dari situ tiba-tiba ada yang guru besarku lah yang namanya Rahman Sabur, ketua teater Payung Hitam lah. Ya. Sekarang udah top dunia gitu ya. Datanglah ke Tasik. Pokoknya Nun maneh kudu kuliah deh. Tanggung jawab urang. Akhirnya Nur Rahmat balik lagi lah ke kampus back to zero lah. Diajar di lempeng deh itu. gitu. Mobil Mobil aja lempangan dia tadi nangis belok teh nyakaknya. Iya tadi geus belok kiri belok kanan geus dilempengkeun. Alhamdulillah tuh di Bandung itu makin pelajaran anu di kaditu kadieu teh oh ternyata di sini. Bahwa teater itu ya harus banyak belajar. Ngobel nikmat ya gitu. Iya, betul. Lebih nikmat. Oh, Nah ini kembali lagi Kang, ini sebenarnya seni teater itu sebenarnya apa sih Kang? Seni teater tuh apa gitu? Sebetulnya seni teater itu tentang kehidupan sih. Hidup, bahwa teater itu adalah ahli bahasa aslinya namanya teatron. Teatron. Bahasa Yunani Oh, tuh. bahasanya itu. Iya, oh Yunani teatron. Bang, dari bahasa Yunani itu. Teatron artinya gedung pertunjukan. Awalnya dari mana teater itu Kang? Dari Yunani. Dari Yunani berarti tetap dari sana ya? Sono. Padahal kan kita juga punya teater tradisional. Iya. Gitu. Nah, karena semuanya ilmu-ilmunya dari barat dan akademi itu ya semuanya ilmunya dari barat. Iya. Tapi tidak pernah belajar dari lokal. Gitu. Kan di Bogor juga ada lah bodoran tuh Iya, yang di gitu. Bogor banyak di Bogor. Terus di Bandung aya longser. Konser. Di Jakarta. Di Jakarta ini ada Lenong, Lenong. Dennes, Lenong Betawi. Bocah, iya, Lenong bocah ya. gitu. Nah dari situlah proses belajar itu ternyata di sekolah itu semuanya diajarin. Nah yang begitu masuk Bandung kuliah lagi back to zero, saya belajar gurunya banyak gitu. Oh, Aisyah Aniru. Pokoknya wah, sawai pokoknya. Udah resep atuh. 3 tahun tidak pernah belajar anu bener balik di teh wah haus deh gitu. Yang penting Makin resep tuh Kang. resep. Tulan sapoe teh 4 kali atuh latihan. Jadi itu kali wah. Lu lebihan juga minum ubarnya Kang. Ubar teh mah 3 kali. Saking cintanya tuh. Cinta berarti yang paling penting. Sama Kang Nur, Kang Monet. Sama kayak Pak Ujang di depan. Oh, Pak Ujang. Saking cintanya sama ekstra Pak Bonet, dia sampai keliling-keliling nyari ekstra. Padahal mah ya, saya kasih tahu nih sama Pak Ujang nih sekalian sama Coklat Friends semua ya. Iya. Nah, kalau pengen kalian mencari ekstra itu gampang banget, hubungi aja ekstranya di bawah kita nih, di bawah. Diantarkan di. Diantarkeun. Tapi kalau mesena ulah ketengan meureun. Ulah ketengan atuh. Era itu bungkusan lah Iya, minimal. mumpung lagi bulan puasa ya. Kadang-kadang kan pengen nyebat subuh Subuh, si kabur imsak.
Bisa aya nu arek ngagodin oge. Takut Era bisa meulina nya. nyetok ya Saslop. dua slop Dua ya. slop. Nah, sampai lebaran. Gitu gampang, jadi tinggal hubungi aja instalnya di bawah sini. Ya buat coklat friend semua sekalian atau buat Mang Ujang, Mang Iya. Ume kemarin juga. Dianterin Pada nyariin. pokoknya mah. Dianterin COD. Kos kamari lah. Si ieu siapa? Si Jajan si Ojan. Anu meuli rokok berang-berang kabenet. Belum puasa. Era apaan ke warungna? Padu tah tita lah akhirna. Ciodean. Henteu, ari ka warung era kurang di bejaan teh makanan nyetok ke mah. Hubungi we extra line kurang bejaan kieu nomorna di bejaan. Nyaretok ayeuna. Padahal Jadi mainnya puasa ya, tapi era meuli berang-berang mah ya. era pada apa? Eta makan era kita puasa. Mun puasa moal era. Kurang di bejaan geus nyetok, curang teh jadi berang-berang mana yang ngundur rek ngagodin. Geus boga amunisi gitu coklat friend langsung aja codean. Oke. Ajakan mana nih? Ajakan mana itu? Ajakan, apa orang mah iman orang mah alhamdulillah tua kuat. Oke, lanjut Kang Nur. Kenapa Gitu. Kang Nur memilih teater? Kenapa nggak jadi perenang? Kenapa nggak jadi pemain voli gitu? Kenapa? Apa yang dulu ya kan? Gak usah disagi ke perenang juga dong, Nah, Mama iya. Net. Kenapa memilih Teater gitu. Zaman dulu coba orang siapa sih yang tertarik dengan teater? Orang Iya, kan taunya betul. pengen jadi artis, tapi dia tidak mencintai teater. Orang pengennya tuh jadi artis ya kan? Iya. Tapi dia tidak mengenal apa itu teater. Orang-orang rata-rata gitu ya. Nah ini kenapa Kang Nur memilih teater gitu? Nah, kena itu adalah pilihan di Ya. teater. Teater itu adalah proses kehidupan sebetulnya. Bagaimana Nur Rahmat bisa lebih baik lagi dalam hidup. Karena tema-tema yang diangkat ke atas panggung itu ya tentang kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Bagaimana orang jahat jadi baik. Oh iya, proses-proses seperti itu biasanya. Iya, tontonan dan tuntunan. Tapi ada juga yang kebalikannya orang baik jadi jahat. Oh, Ada. ada. Eta teh teh ngobel kanan. Mobil kanan. Eta mah mau di sinetron mah aja bilahi. Ya. Jadi orang baik Kang Nur. Tergoda teh mobil kanan mobil kiri. Iya. Tergoda oleh duniawi. Mun, Jadi we jahat. tah, Diajab we. gitu bahwa teater itu ya minimal bisa berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya. Makanya Kang Tontonan Nur dan memilih tuntunan. Memilih teater. itu gitu. Dan alhamdulillah tuh salon kiri tuh ngobel kiri ngobel kanan dari tahun 77 sampai ayeuna teater Lempeng Iya. we nya. Kang. lempeng we karena ya semakin hari itu semakin sensitif gitu. Semakin mencintai berarti kan ya. Saya dikatai. Ketika ngelihat orang menderita, aduh. Gitu. Oh. Makanya ketika sekarang lah dunia yang semakin chaos kayak begini kan, Muhammad udah bikin tulisan harus bikin sesuatu yang lebih dahsyat dari kehidupan sehari-hari, Betul, dibungkus ke estetika. Gitu. Iya. Itu barangkali. Sehingga teater itu adalah proses kehidupan sehari-hari sebetulnya. Dan kenapa terus menerus dari situ? Ya ajeg lah punya sikap gitu. Dah hidup mah kadang adu sikap pengennya sikap itu barangkali dan teater menjadi pilihan dan alhamdulillah terus dan guruna banyak gitu. Nah dari Bandung setelah kuliah tahun 81 lah ujian terakhirnya itu naskah Geredegan nih kelas dunia lah Waiting for Godot itu yang menjadi dahsyat saat itu. Puncaknya barangkali ya, puncak dari kejayaan keaktoran dari proses tahun 82 sampai 80 hiji lah. Saya baru tahunya itu. Jadi barak kan 72. Hari proses di tahun 77 mah di sekolah apa di Tasik tuh. Masuk ke Asti 80 hiji. 80 hiji. Bener lah, 83 berhenti mendirikan teater alit, 85 balik di ke kampus, belajar deui terus selesai tahun 8 hiji. Di Bandung? Iya di Bandung. Nah itu puncaknya barangkali. Puncaknya Pak saat memainkan Waiting for Godot. Bener. Waiting Ujian. for Godot. Tapi kedap Kang, ngomong-ngomong ente ngerti tuh. Iya, gitu. Ngerti sih ente. Waiting for Godeg. Godot. Main godeng, Waiting for Godeng. Itu sih yang membuat Kang Nur bertahan. Kenapa nggak Kang Nur sekarang, saya udah tua nih, saya mau udah aja. Kenapa makin tua semakin menjadi-jadi di teater ini? Ya, Apa yang buat bertahan selama itu gitu? bagi-bagi ilmu.
Bagi-bagi ilmu. sedekah barangkali ya. Ya, Dan sedekah ilmu. iya Nur Rahmat yang tadi disebutkan apa sukarelawan teater. Bagi-bagi ilmu ya Ari Harta mah tuh dah tegaduhnya ya ilmu ya nu pastikan sekian belajar. Nah dari 79 sampai 81 di Tasik pindah dari terus ke Bandung, dari Bandung terus ke Jakarta tuh. Jakarta tahun berapa? Tahun Masuk Jakarta. 92 tuh. Itu langsung ke Jakarta. Jakarta ke Teater Koma, mungkin tahu lah Teater Koma. Masuk teater koma itu apa, belajar atau Belajar langsung lagi. ambil? Belajar lagi back to zero. Ya, belajar. dengan pengalaman baru lagi gitu. Alhamdulillah ketika saya dikasih bekal sama Syuatna Anirun yang namanya Syuatna Anirun itu adalah sutera besar STB lah tadi Klub Teater Bandung, bahwa Nur maneh teh sarjana, maneh aktor, tapi kamu maneh ini ke manapun belajar karena manapun back to zero, kembali ke nol. Simpen tuh sarjana keaktoran, kamu belajar. Dan ternyata benar itu dipegang sama Nur Rahmat. Saya belajar bagaimana ketika ke Teater Koma itu belajar produksi. Teater Koma kan penontonnya banyak tuh. Pada zaman itu. Iya. Sampai sekarang Sampai sekarang. Iya. Main 3 minggu tuh gitu. Oh gitu. Iya. Belajarlah di situ bagaimana menjual tontonan dan bagaimana mendatangkan uang gitu. Iya. Nah, dari situ. Dan terus belajar lagi ke penyutradaraan Mas Nano. Belajar penulisan naskah. Dari situ terus belajar. Sampai tahun 2005. 2000, dari tahun berapa? Tadi 92. 92 ke 2005 berapa tahun, Wak? Hitung coba lu biar ada fungsinya. 12. 12 tahun. tahun lah. 12 tahun belajar lagi di Teater Koma. Teater Koma. Back to zero gitu belajar. Ternyata makin banyak, makin ngumpul. Tapi kan itulah gelas tuh tong pinuting, ya, bisi leber. Benar. Dari situ, dari Jakarta itu saya sudah membagi-bagi ilmu tuh. Mungkin tahu Deddy Corbuzier. Ya, jadi baru. Dia pernah main teater. Oh, dulu dia teater. Dan pada tahun 94 Masih jadi pesulap berarti dia? Main teater 2 kali lah. Main teater sama Nur Rahmat. Satu dia ketika bermain opera jalanan dia jadi dalang, plus dia main sulap di atas panggung. Oh, dikombinasikan. Nah, itu udah mulai keluar tuh Nur Rahmat di Teater Koma itu. Manfaatkan ilmu, proses pembelajaran itu dibagikan deh ke anak-anak Teresia dulu mulai SMA Teresia lah. Nah, terus main Jalan Salib lah ya, kematian Yesus gitu ya. Nah si Deddy Corbuzier jadi Kayafas gitu ya. Dan Nur Rahmat jadi Yesus Sidang. Oh gitu. Dan Nur Rahmat dari zaman barat ya gondrong. Emang dari dulu gondrong? Dari dulu gondrong. Udah dendam sebetulnya gondrong itu. Zaman SMP gimana tuh digunting. Oh iya. Jadi guys, bebas. Berarti Kang Nur Rahmat mah gobanya. Goba. Gondrong abadi. Goba, betul. Gondrong Bali terus sampai 2004 itu belajar sama Deddy Corbuzier. Terus ngajar di FKUI. Oh gitu. Ngebagikan di ilmu. Belajar ngajar di mana-mana di kampus-kampus gitu. Sampai 2008. Sampai 2008 Dia. Dan 2005 di Koma, dari situ belajar lagi balik di sorangan di kurilingan di. Oh, berarti 2005 itu keluar ya Kang dari Koma. Gitu-gituan deui. Gitu-gituan deui. Begitu keluar dari Koma ternyata anjir geuning lega Jakarta teh. Lain didinya unggul. Iya, lain aya timur, aya barat, aya. Nah, baru masuklah ke situ. Oh. Belajar, bagi-bagi ilmu, timur, barat. Baru 2000 pindahlah ke Bogor. Tahun berapa ke Bogor? 2008 tuh ke Bogor. Bogor itu 2008. Bogor 2008. Pada saat itu Nur Rahmat alhamdulillah tuh sampai menemukan kesenian khas Bogor. Namanya Rengkong Hatong. Itu 2008 tuh. 2008 terus lahirlah grup kesenian di Sanggar. Terus turun satu
pertunjukan tuh ada 3 judul gitu. Satu pertunjukan 3 judul. Satu hari 3 Di pertunjukan. Bogor itu. Buset, satu hari 3 pertunjukan. Saking ininya kan udah numpuk tuh. Iya. Nah, 2008 terus sampai mainnya juga tidak di Bogor saja gitu, di Taman Budaya Bandung, di ISBI pada saat itu. Nah, dari situ bergerak terus 2010 berhenti lagi tuh di Bogor tuh, pindah lagi ke Jakarta. Oh, ke Jakarta lagi. Nggak gembol deh, karena iya nggak gembol dengan beberapa naskah lah ya. Iya. Sampai 8 naskah monolog saya siap tempur gitu. Nah dari situ 2010 baru pindah lagi tuh ke Bogor lagi. Diundang sama anak-anak koran Radar lah. Oh iya. Radar. Di situ bikinlah workshop. Gitu. Tiba-tiba ada USB malam itulah tiba-tiba aku tuh kayaknya saya harus balik lagi ke Bogor nih. Gitu. Ternyata benar. Ada workshop, ada anak-anak USB Unpak tuh. Salah satunya Teh Dewi, terus Wadedi di situ. Nah, ikutlah dia workshop, ternyata 2 minggu atau berapa bulan berikutnya disuruh ke situ pertunjukan sama Wadedi. Ketemulah yang namanya Wak Andrew pada saat itu. Oh gitu. Wak Andrew lagi MC. Yang agak kurus-kurus itu. Iya, aku Si Spek, yang si Spek ya. Ketemu dia. Itu tuh lagi ngeband uang MC ya seru lah. Itu kumaha main monolog tapi di tempat band kieu karena teater gembol gitu. Disulap tetap jadilah sebuah pertunjukan. Oh, jadinya tuh panggungnya panggung band. Iya, tadinya panggung band, tapi dengan kain, dengan segala macam Iya. dibungkus lah, Sedemikian rupa lah. Akhirnya jadilah panggung pertunjukan. Gitu. Oh, luar Nah, biasa. dari situ berikutnya diminta workshop lah USB itu. Terus dengan USB sampai sekarang. Dan alhamdulillah di USB itu melahirkan karyanya banyak. Di USB di Unpak lah khususnya. Iya. Di PC beberapa karya, terus di USB juga alhamdulillah gitu ya. Di USB Unpak itu mulainya ketemu teater kampus, lahirlah tuh yang namanya Sutradara Cahyo gitu ya. Terus bergerak lagi, lahirlah namanya Padli Godeng di situ, dia sutradara. Aktor tuh Pak. Iya. Padli Godeng itu aktor. Bukan Godek ini pastinya ya. Bukan. Sama Wah, goda gidik. udah gede. Goda gidik. Ini Kang, apa suka dukanya di dunia teater Kang? Apa Kang? Dukanya, kebanyakannya suka sih. Kebanyakan suka. Kalau- Kira-kira paling down ngerasa wah, Benar. ngerasa capek, ngerasa mungkin tidak sesuai harapan gitu. Tapi alhamdulillah belum pernah. Belum pernah seperti Ya itu. karena tadi teh barangkali ku ikhlas ya. Iya. Karena itu Ku menjadi cinta. pilihan, ku cinta, ku ikhlas, ku jujur, bahagia we. Mungkin orang lain tidak bisa hidup jika Nur Rahmat barangkali. Karena Nur Rahmat udah memilih teater Ya, sebagai sudah yakin. kehidupan, yakin ya udah. Tidak angin Allah yang paling tahu lah. Iya. Apapun yang terjadi tetap di teater lah ya. teater. Terus ini pencapaian yang paling tidak bisa dilupakan. Ya mungkin semuanya berkesan, tapi mungkin yang paling wah, alhamdulillah nih bisa sampai sini gitu. Itu pencapaian apa mungkin di saat jadi aktor atau di saat jadi apa gitu. Ya kalau dari aktor itu kan dulu tuh ketika ujian itu ya, itu ya puncak keaktoran yang luar biasa, sehingga aku tuh tidak pernah mau lagi tuh bergerak di wow stop, Iya. digorong-gorong aja. Oh, Bagi-bagi underground, gorong-gorong. Nah, paling puncak paling bahagianya ketika Nur Rahmat bisa bagi-bagi ilmu ke anak-anak itu dan anak-anak itu maju terus. Itu pencapaian Paling berkesan lah. salah satunya Godeg lah ya. Iya. Padli Godeg, Muhammad Padli ya, namanya itu di Unpak terus. Saya memberikan ilmu sama dia, keaktorannya, penyutradarannya. Dia mau mendengar gitu, yang namanya Godeg gitu. Dan alhamdulillah gitu, alhamdulillah ternyata pencapaian saya. Itu yang paling bahagia itu. Ketika ya apalagi kan di Unpak itu ya di USB lah khususnya, mungkin salah satu kelompok yang memang total Nur Rahmat di situ memberikan ilmunya gitu. Iya. Sampai menemukan seni peran tahap 1 gitu. Nah, ini beda lagi nih. Seni peran tahap 1 itu seorang aktor dituntut untuk belajar nulis naskah,
belajar aktor, terus belajar penyutradaraan tahap 1. Nah di Unpad tuh ada 3 sih sebetulnya contoh yang sekarang Nur Rahmat lakukan dan itu Nur Rahmat tulis gitu untuk menjadi buku gitu ya. Di Unpad, USW khususnya, terus di Jakarta ada 3 kampus lah ya. ISIP, terus Bina Nusantara gitu. Terus kampus FKUI itu gitu. Dan yang paling berkesan ya di Unpad, banyak hal gitu. Karena anak-anaknya itu potensi semuanya, tinggal di segitu soal seetik, salah satunya gue. Tinggal di kobelnya kan. Ya di kobel Kobel seetik, nikmat. dar. Gitu. Bucat, semangatnya bucat. Semangatnya yang bucat. Itu paling inten kan. Jadi Nur Rahmat mah ya paling puncak kebahagiaannya itu ketika saya membagikan ilmu itu dan anak bukan murid atau ya Nur Rahmat tidak pernah menyatakan bahwa gua Menyalurkan sendiri. ilmu lah ya. Membagikan ilmu itu yang dan si anak-anaknya itu menerima dengan tulus gitu. Itu barangkali. Jadi Kang Norma udah nggak ini lagi Pak Bonet, berarti ya Kang ya udah nggak apa namanya? Aktor. Apa? Jadi aktor gitu. Iya udah bukan lagi tentang di depan panggung, tentang jadi orang-orang tepuk tangan dan lain-lainnya. Berarti pencapaian terbesar adalah membagikan. Wah, Itu barangkali yang paling saya nikmat. Ngobel nikmat itu. Ngobel nikmat itu. Sebenarnya yang nikmatnya itu ya. Itu. Alhamdulillah, gitu sampai nangis gitu. Itu alhamdulillah. Nangisnya juga nangis bahagia. Ya. Gitu. Kang Nur ini kan sangat mencintai ya teater itu, benar-benar sangat mencintai dari ceritanya, dari ininya. Nah, harapan kedepannya itu teater tuh, harapan kedepannya tuh Kang Nur pengen teater tuh seperti apa di Indonesia aja? Ya di Indonesia itu ya disukai penonton. Itu aja. Penonton. Emang sekarang sampai saat masih ini banyak gimana kan. penonton, apa kurang suka apa gimana? Karena kan ini nih, misalkan kelompok teater koma hanya penonton teater koma. Oh, cuman itu lagi yang nontonnya gitu. Iya, ketika teater mandiri hanya yang suka ke mandiri, tapi bagaimana teater menjadi milik semua orang gitu itu. Disaksikan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. jadi nggak ada lagi kalau di band mah gini kali Pak Bonet, semua orang misalkan Semua genre disukai. Nah, semua itu gitu. nonton, jadi nggak cuma rasis sama satu buah kelompok begitu ya. Sekarang sudah mencapai pada aduh, koma mah gitu. Teater mandiri mah gitu. Karena kan teater itu ada teater teks, Iya, belajar betul. dari naskah drama, ada teater tubuh yang visual. Teater tubuh itu Kang. Iya. Itu teater tubuh itu kan kalau teks tuh enak ya. Iya. Aktornya kan menjelaskan semua Iya. pakai teks. Kalau tubuh tuh tubuh- dia nggak bersuara apa gimana? Nggak pakai kata-kata, dia bermain tubuh tapi dengan penuh simbol, tanda-tanda gitu. Dan itu yang paling ini sebetulnya komunikasinya bisa ke lintas negara gitu kalau bahasa tubuh. Kalau teks mah bahasa Indonesia nggak mungkin dia main di Iya, benar-benar. Mungkin contohnya kayak ini kali ya Kang, kalau di komedi mah Pantomim. Charlie Chaplin Iya, tuh. Chaplin. Nah, pantomim lah ya. Mr. Bean ya, Itu gitu-gitu kan ya. Pantomim kan bisa Charlie Chaplin mah hebat itu, udah ini banget ya. Udah legend lah dia. Iya, itu kan bisa komunikasi dengan tubuhnya. Iya, tanpa berbicara. Jadi seluruh dunia bisa menyaksikan dia. Menyaksikan itu kan. Kalau teks mah kan cukup di Indonesia. Iya, Paling biar yang mengerti Malaysia, bahasanya ya. paling Kecuali kita menguasai bahasa semua. iya, itu ya. Iya, betul, ada, betul. Ada teater tubuh ya, payung hitam lah itu tokoh teater tubuh itu. Terus teater visual. Teater visual tuh ada lagi tuh Kang. Ada lagi Apa itu itu, Kang? alirannya tuh teater visual itu Putu Wijaya tuh. Wow, visual aja gitu. Wow. Itu. Teater visual sama teater kontemporer barangkali itu. Teater anu teu puguh teh geuning. Kalau TV itu acara TV sinetron itu masuknya teater apa itu? Itu tidak masuk teater sebetulnya. Oh gitu. Iya. Teater ya teater. Beda gitu, sinetron, ternyata. sinetron, tapi seni aktingnya mah sama. Oh, seni acting dasarnya sama. Sama. gitu. Film juga Iya, sama ya. Kayak gitu-gitu. Bedanya frame-nya saja yang beda. Oh, frame-nya yang beda. Tapi basicnya ya tadi ya Sama aku lupa kayak tuh. acting, kayak gitu. Ngasih tahu ke Godeg supaya Godeg diterima casting itu pertama belajar seni acting tuh. Apa aja tuh Kang penting tuh Kang? Nah, ini penting buat Godeg tuh supaya ini Supaya lolos. Saya mah ingat supaya ya. lolos. Hiji Satu. meureun konsentrasi tuh.
konsentrasi itu, naon fokus, fokus gitu hiji konsentrasi. konsisten juga berarti Iya. ya. Terus keduana motivasi itu. Motivasi. Ada dorongan dari, Dari dalam dalam diri. dia gitu. Ada yang namanya ketiganya itu ada imajinasi. Imajinasi. Nah, imajinasi di dalam teater mah benten tuh melahirkan yang ada dan mentidakadakan yang ada. Iya. Oh, wah Contoh- kalau imajinasi mah saya udah sering, Bang Bonet. Iya, dia Ketawa dia. suka menghayal dia. Dia, soalnya teman saya nih jago imajinasi. Nih, Pak Eca, Kang Nur. Pak Eca. Soalnya kalau di kamar mandi suka. Bunyinya begitu tuh. Saya nggak tahu lah. Mungkin saya berpikir, oh sedang Dia berimajinasi. suka menghayal seolah-olah Miyabi ada di sampingnya. Nah, itu jago kita, sebagai kaum muda bangsa ini. Iya, kita berimajinasi lah. Heeh. Ya mudah-mudahan imajinasinya ngobel Lurus. lurus gitu. Dari konsentrasi Imajinasi. imajinasi baru ke emosi. Emosi. Habis imajinasi emosi. Emosi itu kan sederhana, sedih, ngambek, jeung Senang. gembira. Oh, iya. Gitu. Itu baru ekspresi. Mengadakan yang tiada, Menjadi ada Oh, iya. yang tidak adakan yang ada. Iya. Kebalikannya. kebalikannya. Iya. Jadi harus bisa dua itu ya, Kang? Iya. Yang bahaya tuh yang uang rakyat yang ada tiba-tiba Nggak tidak ada. Itu bukan imajinasi. Itu korupsi. Nah, itu namanya ngobel kiri, ngobel kanan. Ah, benar-benar. Ngobel lempeng. Itu bagian dari acting, cuman Iya. yang berbelok. Iya, benar. Ya kan Itu- itu acting nggak Iya, itu. saya nggak tahu. Harus tuh actingnya tuh, jago. Wah, jago tuh, ah. Gimana kalau lu belajar acting itu, Deng? Enggak loh, saya tidak mau mengobel kiri yang buruk, mengobel kanan yang jelek, yang bisa melempeng aja Harus ngobel. ngobrol lempeng. Biar pasti nih. Oke, terima Gitu. kasih nih Kang Nur ya sudah mampir ke sini, Nuhun, sudah nuhun. membagikan ilmu di sini. Mudah-mudahan Wah, bermanfaat. Iya. Coklat Friend juga sudah bisa mendengarkan semuanya ya di acara di ini. Nah, ini semuanya ini sangat berguna sekali untuk kita, untuk apalagi untuk klub Pak Pantat ya. Iya benar, karena Pantat sebentar lagi mau kita merubah ini Kak, atau Bang Bonet, mau merubah nasib. Iya. Jadi ada yang mau jadi artis, aktor gitu. Ya semoga Ya. lah, semoga Amin, ini amin, amin, klub amin. Pantat ini jadi artis semuanya lah Amin, ya. amin. harapannya. Amin, Ya, amin. Untuk Coklat Friends semuanya selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nah, dari sini kita bisa banyak ambil ya hikmah atau ilmu dari suhu kita Kang Nur ya. Intinya, pada intinya kita fokus dengan apa yang kita lakukan, kita kerjakan ya. Mungkin bukan teater ya, tapi kita sedang membahas teater mungkin apa saja. Nah, intinya terus didasarin dengan rasa cinta dengan apa yang kita lakukan. Dan itu hasilnya tidak akan mengkhianati kita ya. Itu banyak buktinya, banyak buktinya. Dan ilmu dari Kang Nur yang berpuluh-puluh tahun dibagikan dalam beberapa menit di sini. Kita sangat beruntung sekali, termasuk saya, termasuk Apalagi saya. Iya. Ya, juga. Terima kasih banyak Kang Nur Makasih ya. Kang Nur. Oke, kita berjumpa lagi di acara berikutnya ya. Betul banget. Acara Bonet. Ngobel Nikmat Pasti nikmat. nikmat.